Hari ini kita lanjut pembelajaran tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 2, bahasa Indonesia. Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Nah, di sini ada percakapan Beni dan Kak Tiur. Nah, kata Beni, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak," kata si Beni. Lalu dijawab Kak Tiur, "Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik," jawab Kak Tiur. "Kapan bisanya, Kak?" tanya Beni lagi. "Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu," jawab Kak Tiur. "Nah, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa," kata Beni. "Iya Dik, mari kita latihan bersama," kata Kak Tiur. Apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah, simpai itu adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai ada yang terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari rotan. Nah, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah itu simpai? Pernahkah teman-teman memainkannya? Nah, apakah adik-adik pernah memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, adik-adik dapat berlomba dengan temannya bermain simpai. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca tadi. Nah, pertanyaan pertama, apakah simpai itu? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk simpai itu? Nah, bentuk simpai bagaimana adik-adik? Iya, bentuk simpai itu adalah lingkaran. Lalu pertanyaan yang ketiga, terbuat dari apa simpai tersebut? Nah, simpai ada yang terbuat dari rotan dan ada yang terbuat dari plastik. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Nah, cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, di sini ada percakapan Ibu Beni dan Ibu Tiur serta Beni dan Kak Tiur. Nah, mari kita baca bersama-sama. Di sini Ibu Beni berkata, "Beni, Tiur, bermainnya sudah ya?" "Tapi Beni masih belum bisa, Bu," jawab Beni. Lalu dijawab ibu lagi, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." "Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya,"
kata Kak Tiur. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu, kata ibu. Nah, lalu dijawab Benny. Benny masih ingin berlatih bu, kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Lalu dijawab ibu lagi. Lalu dijawab Kak Tiur, benar kata ibu dik, ayo kita mandi. Baiklah bu, kak, ayo, kata Benny. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan adik-adik. Nah, mari kita diskusikan jawabannya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, tadi ibu menyampaikan kepada Benny dan Tiur adalah kalau kita harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Nah, tadi Benny masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, kenapa adik-adik? Iya, karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan lain atau lupa dengan pekerjaan yang lain. Contohnya, kita belum mandi, kita belum beribadah, kita belum belajar. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, akibatnya kita bisa dimarahi atau ditegur oleh ibu, menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan lain, atau kita bisa malas dalam belajar karena keasikan bermain. Nah, dan yang terakhir ada pertanyaan kelima, diskusikan dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, di sini kakak ada contoh aturannya, misalnya tidak boleh lupa waktu, tidak boleh curang. Nah, adik-adik bisa mendiskusikan jawabannya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, masyarakat, di sekolah, dan tempat bermain. Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jika kita tidak mematuhi peraturan, maka ada akibatnya. Hidup menjadi tidak tertib. Contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan menjadi kotor.